semua provinsi tampak lebih pede mainnya dan tidak ada tabrak-tabrakan lagi yang terjadi. Tapi dengan arah pesawat yang begitu jauh, mungkin kita bakal melihat clash-clash di daerah Milta sekitarnya dalam upaya memperebutkan kendaraan. Iya, harusnya ya kayak awal-awal seperti ini dan mungkin bakalan terjadi pengambilan nyawa dari beberapa player atau atlet di sini, dieliminasi lebih tepatnya ya, dan mungkin satu persatu dibonyokin, dipincangin satu persatu dari provinsi-provinsi ini, dan kita bakalan melihat saja seperti halnya dari provinsi DKI Jakarta yang dimana mereka sudah mendapatkan vehicle melewati daerah hospital kali ini dan bisa mendapatkan beberapa damage juga, peringatan atau tembakan peringatan yang dilayangkan ke arah DKI Jakarta. Betul, dari Jakarta tampaknya masih selamat juga bersama dengan semua provinsi lain. 64 player masih bertahan dari 16 tim yang berbeda, berarti tidak ada nih sementara waktu ini hingga menit kedua 30 player yang ditumbangkan, apalagi tim yang dipulangkan karena lobby. So, kali ini semua tim tampaknya rotasinya cukup aman juga dan bisa fokus untuk memaksimalkan game kali ini. Betul sekali, dan sekali lagi Jakarta atau DKI Jakarta kali ini masih selamat, dan kayaknya kemarin juga udah sempat dibahas ya sama caster di hari pertama, Flo. Gue kayak sempat nguping-nguping sedikit, mereka sempat ngebahas di mana. Kita kan tahu ini pemain-pemain atau atlet-atlet yang duduk di provinsi DKI Jakarta ini adalah beberapa player dari tim yang berbeda-beda. Betul, tepatnya 3 tim berbeda. 3 tim yang berbeda, dan mereka kali ini nampaknya drop zone-nya itu mirip-mirip sama timnya Jason ya. Betul, tim Jason itu turun memang di area Girgopol, tapi memang bukan di perumahannya, di daerah apartemen. Tapi ternyata dalam tampaknya ada juga tim yang sudah mulai clash di mana dari Papua. Sudah mengantongi 2 poin yang diambil dari tim Kalbar. Mungkin dalam upaya memperebutkan kendaraan, mungkin dalam sedikit skirmish yang terjadi di awal-awal, tapi pada akhir hari kita lihat sekarang Papua sudah mendapatkan 2 poin di awal-awal plus kendaraan yang cukup banyak. Iya, ini manis banget sih untuk Papua. Mereka sudah mendapatkan 2 elimination point, kendaraan pun juga sudah bisa mereka maksimalkan untuk menuju ke looting zone mereka selanjutnya untuk saat ini. Dan dengan begitu, dengan flight path yang cukup jahat tadi sudah kita lihat, sampai detik ini masih belum terjadi peperangan yang cukup besar yang menghabisi atau menghentaskan player atau atlet di sini. Betul, tapi kita lihat juga tampaknya dari mayoritas tim ya, tampaknya masih cukup aman dalam kota looting mereka. Seperti kita lihat sekarang juga dari tim-tim yang turun, belum ada yang clash di area kota. Santai-santai aja, chill-chill aja. Tapi di lain sisi kita bakal lihat juga kali ini dari tim Jateng, tampaknya mereka sudah mulai bersiap untuk rotasi, sudah menyiapkan kendaraan juga. Lagi-lagi Milta merupakan salah satu kota yang menurut gue lagi-lagi underrated ya. Kotanya lootingnya enak, kendaraan banyak, jalur rotasi juga banyak. Tapi malah Milta ini kota yang jarang diperebutkan oleh tim-tim. Iya ya, kayaknya kita doang nih yang main-main klasik tuh yang demen banget ke Milta gitu. Apalagi kalau misalnya mainnya partian gitu, Flo, sama teman-teman. Jadi kayak di sini mungkin bisa dimanfaatkan juga ya oleh mereka semua, dan mengingat Jateng juga adalah salah satu provinsi yang udah kita kumpulkan datanya tadi, di mana mereka juga sudah menghasilkan total 5.800, hampir 6.000 total damage sudah mereka hasilkan sampai detik ini. Betul, tapi kita serang juga ya tampaknya dari tim Papua Barat yang mereka sudah mulai terpantau kali ini di area Primorsk, dan ini merupakan kota paling di pojok kiri bawah. Yang berarti mereka rotasi itu harusnya kosong, nggak ada orang lagi di belakang mereka. Dan kalau mereka rotasinya pelan-pelan, ini pun enak karena bisa step by step hanya fokus dari ke depan aja. Nggak usah terlalu mikirin tim-tim yang mungkin backstep mereka. Betul sekali, dan kalau misalnya kita lagi menunggu ya tim-tim atau provinsi-provinsi ini melakukan lootingan, mungkin ada salah satu hal yang tadi sangat menarik yang sudah disampaikan oleh Odi juga selaku analis kita, Flo, di mana ada salah satu atlet atau player dari Riau yang bernama Kevin itu sudah menghasilkan 840 damage, bahkan lebih besar daripada damage yang sudah dihasilkan seorang Bagas selaku MVP of the match kita di game kedua tadi. Oke, menunjukkan bahwa dia memang konsisten banget ya permainannya, dan baik lagi di sini. Dari tim yang bertanding, semakin banyak game yang dimainkan, semakin siap juga kelihatan gameplay mereka. Banyak yang bermain lebih pede lagi, bahkan mengantongi jumlah eliminasi yang banyak. Tapi lihat dari Banten, tampaknya bakal coba untuk HBD, tim dari Maluku, di mana Haris kali ini bakal langsung menutup angle shootnya dan rotasi pergi dari area shelter. Iya, diusir pergi, dipukul mundur kali ini, dan Banten pun di area shelter kali ini masih
bisa untuk santai-santai terlebih dahulu menunggu misalnya ada provinsi-provinsi yang lain yang melakukan rotasi ke arah-arah daerah shelter ini, mungkin nanti bisa di-cut oleh mereka semua. Dan nampaknya dengan circle yang cukup baik juga untuk para provinsi-provinsi ini, mereka akan bermain dengan cukup tenang untuk sampai saat ini. Betul, dan kita bakal lihat juga dari tim Bengkulu tampaknya. Mereka sudah menyiapkan jalur rotasi mereka juga, sudah looting cukup lengkap, terlihat ada vest level 3, helm level 1 yang dimiliki oleh seorang Hakim. Tapi tentu kita sekarang juga dari berbagai tim sudah mulai rotasi mengingat zona pertama sudah mulai bergerak. Tapi baik lagi zona pertama itu bukan zona yang sakit banget. Sehingga banyak tim juga mungkin akan bermain lebih lambat, mungkin melihat tempo juga. Tapi kalau kita sedikit tarik garis 2 hari ini ya, metanya itu lebih ke tabrak tengah. Oke, para provinsi ini benar-benar nggak ragu-ragu ya untuk tabrak tengah. Apalagi tadi juga kita lihat dari 2 game yang sudah kita selenggarakan, yaitu ada Irengel dan juga Miramar. Ada beberapa tim yang emang kayak walaupun sebagaimana ramenya pun di berbagai sisi di semua arah mata angin terdapat provinsi-provinsi yang lain, mereka masih pede banget untuk tabrak tengah. Dan ini mungkin juga yang akan dilakukan dan juga dibangun oleh tim Bengkulu untuk bisa menuju ke zona nyaman mereka selanjutnya. Dan untuk saat ini, sejauh mata memandang, jalur rotasi dari Bengkulu nampaknya masih akan aman-aman saja. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Sulut kali ini mulai terpantau di area-area perbukitan. Ini dekat dengan area pom bensin jembatan ke arah SMB. Dan mereka sedang melakukan setup juga, split di berbagai angle yang berbeda. Tapi kita bakal lihat juga dengan tim-tim yang sudah mulai rotasi, tampaknya dari tim Sulut bakal coba untuk memastikan jalur mereka aman terlebih dahulu. Iya, tapi kayaknya tadi di minimap ya ada satu warna yang berbeda di ujung-ujung, itu menunjukkan sepertinya posisinya nggak terlalu jauh tapi cukup dekat untuk bisa dibilang begitu ya jarak antara mereka, seperti halnya Maluku dan juga Banten kali ini yang dimana Juan memimpin di depan sana untuk Maluku melakukan rotasi. Mereka harus hati-hati karena Axel di sebelah kiri mereka sudah bersiap-siap dan nampaknya juga sudah mulai mengendus keberadaan atau pergerakan yang dibangun oleh tim yang lainnya. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Maluku. Rifkin kawan-kawan sudah mulai maju juga ke depan, ini sudah di sekitar area farm harusnya. Dan sudah mulai ngebuka vision, apakah rumah-rumah depan mereka kosong. Scouter mulai maju ke depan juga, mengkonfirmasi bahwa yes ini areanya kosong, yuk teman-teman follow up ke bagian bawah. Dan mereka punya opsi banyak nih, bisa nge-split ke arah rumah jamur, bisa turun lebih dalam lagi ke bawah. Tapi tentu keputusan-keputusan tersebut akan diambil ketika zona sudah terbentuk dan sekarang bakal banting ke arah kiri menuju ke arah Ferry Pier sampai ke arah rumah 12 sampai dengan ke arah lapangan Gatkan dan juga Ruins. Yes, Papua, Maluku, Banten di arah sebelah timur kita ya nampaknya akan bertemu untuk bisa menuju ke dalam zona kalau misalnya mereka nggak muter. Tapi kalau misalnya muter pun juga kayaknya bakalan agak jauh ke arah-arah Ruins gitu nggak sih Flo? Karena di bawah mereka pun juga masih ramai gitu di daerah-daerah tenggara. Betul. Dari circle. Tapi kalau kita sekarang juga ya dari tim Banten, mereka tampaknya belum terlalu cepat untuk bergerak juga. Mereka lebih santai dan mungkin sekarang baru nitikin tempat nih. Di sini kita bakal isi, cek dulu kalau kosong atau enggak. Tim Maluku juga sudah selesai untuk melakukan scouting di area mereka, sudah memastikan aman. Sekarang tinggal fokus ke arah depannya aja. Oke, dan kita bakalan lihat juga ya di sini ada ngepot sedikit. Mereka mau berhenti sedikit, numpang dulu dari Haris saat ini. Sementara itu mereka harus hati-hati juga karena di depan mereka nampaknya juga ada provinsi yang lainnya. Banten pun juga menyusul kali ini. Konvoy nampaknya banyak banget vehicle yang dilakukan, tapi Axel langsung saja turun dan langsung menembakkan M4-nya ke arah player-player dari Maluku yang sekarang sudah mulai menjauh. Betul, kita bakal kayaknya juga pergerakan dari tim Banten tampaknya masih harus maju ke arah depan. Mereka sekarang dengan kendaraan cukup lengkap, 3 orang mensecure posisi depan, sedangkan 1 orang nahan di posisi belakangnya. Tapi lihat dari Kaltara, Kelvin menemukan kembali targetnya. 2 player dari Kaltara masih bertahan juga menghadapi tim Papua yang sekarang punya low ground advantage menghadapi tim Kaltara. Smoke dilempar dalam upaya coba untuk membutakan vision lawan, tapi dari seorang Sultan harus pelan-pelan mundur ke arah belakang karena terlalu riskan kalau dari seorang Kelvin melakukan revive di bagian perpohonan. Betul sekali, dan smoke pun juga sudah mulai cukup tebal ya. Sementara itu Papua juga sudah mulai bisa menyelamatkan seorang Roland, hanya Nando yang masih dalam keadaan knockdown kali ini. Sementara itu pressure demi pressure pun juga sudah diberikan oleh Geovan dari Kaltara, memberikan damage yang cukup signifikan ke arah Roland di seberang
belakang sana karena kalau misalnya kita intip HP-nya tersisa tipis banget. Betul, tapi kita bakal lihat juga ya dari tim Kaltara. Geovan kawan-kawan tampaknya masih menahan juga posisi mereka. Tapi memang dari Geovan ngeflank tempat yang cukup berbahaya bagi tim Papua. Mereka nggak bisa naik ke atas sekarang. Mereka mau nggak mau harus bermain dari low ground-nya. Dan andaikan mereka kebuka ke kanan itu harus dengan smoke yang sudah set up untuk membutakan vision Geovan. Iya, yang dimana ini udah mulai tebal ya smoke-smoke yang sudah dibuka atau di pops up oleh player-player ini atau atlet-atlet ini. Smoke demi smoke pun yang selanjutnya juga sudah mulai dilontarkan oleh mereka semuanya. Sementara itu sepertinya Kelvin akan melakukan flanking sedikit kah? Oh iya, dia bakal ngeflank Iya. kali ini. Di mana dari Geovan tampaknya mendekat ke arah Sultan dan membiarkan Kelvin yang sekarang ngeflank ke bagian low ground dari tim Papua. Membuat sekarang tim dari Papua akan sedikit sulit bergerak kecuali mereka bisa ngenokin Kelvin. Dan benar saja, flanker tertangkap kali ini dari seorang Tio. Ini membuat tim Kaltara dalam bahaya yang cukup besar. Karena sekarang dari flanker ketangkep menyisakan hanya 2 player terakhir dari tim Kaltara untuk bertahan. Wah, itu insting dari atlet-atlet Papua kali ini ya benar-benar on point banget. Dimana tadi kalau misalnya kita lihat Roland juga melakukan penyisiran ke arah sebelah kiri. Sementara itu Kaltara pun dipukul mundur oleh Papua kali ini. Dan harusnya sih masih bisa untuk dilihat perjalanan dari mereka untuk sejauh ini. Tapi udah terlalu jauh untuk bisa diambil. Betul, dan kita bakal kali ini juga dengan zona yang mental ke arah rumah 12. Ini akan mengakibatkan cukup banyak tim yang mungkin akan melakukan fortingan tengah-tengah lapangan di atas VD Pier. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dari rumah roti diambil, rumah 12 ditabrak, bahkan bukit-bukit depannya bakal diisi oleh tim-tim lain. Oke, sementara itu kita akan melihat Kaltara juga yang masih akan waspada ke arah belakang mereka karena mereka cukup tahu 100% kalau Papua masih akan mengintai pergerakan mereka. Tapi di depan sana juga terdapat tim Bali yang sudah melihat pergerakan 2 player atau 2 atlet dari Kaltara. Oh, tapi Kaltara dengan masuk ke area check ini kendaraan mereka udah pasti dibocorkan sehingga mereka udah nggak bisa kemana-mana lagi andaikan zona mental dari area mereka. Tapi kita bakal fokus kali ini ke arah tim Papua Barat dan juga dari tim Jakarta di mana mereka bakal bertemu kan di pinggiran zona. Kemungkinan besar ini bakal clash karena tidak mau ini harus saling nge-clear kalau mau maju ke arah depan secara straight strike. Iya, dan ini adalah 2 provinsi yang menduduki top 2 klasemen sementara kita, DKI Jakarta dan juga Papua Barat. Mereka harus mengeliminasi satu sama lain nampaknya kalau misalnya mereka mau berjalan dengan cukup aman. Tapi nampaknya dari DKI Jakarta pun kayaknya bakalan mundur sedikit untuk saat ini. Betul, tampaknya dari tim DKI Jakarta bakal mutar posisi kali ini tidak mau langsung strike ke arah zona dengan harus bertempur dengan tim lawannya. Tapi kali ini mungkin ya dari kedua tim ini akan sedikit bersyukur karena tidak fight di awal-awal. Karena ini 2 tim yang ada di peringkat pertama dan juga peringkat kedua yang berarti siapapun yang menang akan langsung mengurangi jarak di antara kedua tim tersebut ataupun berjauh jaraknya. Yang kalah itu drop langsung kan dengan kata lain. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat tim Bengkulu dan juga Bali yang dimana mereka berada berdekatan dalam satu komplek yang sama tapi masih akan ditahan terlebih dahulu oleh kedua provinsi ini. Ya, kita bakal lihat dari tim Bali tampaknya masih coba untuk membuka vision juga ke arah depan, tapi dari Wahyu bakal tapping aja coba untuk memecahkan pintu dari Shake-nya dan mungkin akan coba untuk membuat player-player yang ada dalam Shake tersebut lebih ragu untuk keluar dari areanya. Tapi lihat dari tim Jakarta bakal bertempur juga kali ini dengan tim lawannya di mana dari seorang Ariski tertangkap oleh Bagas menyisakan 3 player dari tim Kalsel. Yes, 3 player aktif saja dari tim Kalsel kali ini. Sementara itu player-player yang lainnya dari tim DKI Jakarta pun harus healing terlebih dahulu karena dari posisi bagus juga masih ping kali ini HP-nya ya. Sementara itu Kalsel akan dihujani granat yang dilontarkan oleh tim DKI Jakarta. Betul, dari DKI Jakarta tidak terburu-buru untuk melakukan rush juga mengingat mereka yang ada dalam zona dari tim Kalsel yang harus terobos pertahanan mereka sehingga hanya mengirimkan 1 player itu bagus untuk mengecilkan jarak di antara kedua tim ini. Tapi lihat dari serang bagus tampaknya melihat Salman yang langsung rotasi depannya dan langsung menembakkan 1 player menggunakan covernya sebagai perlindungan sementara waktu ini dan dari Jason bakal coba menembakkan kembali pemain-pemain dari Kalsel yang kayaknya kali ini bakal langsung terjepit di tengah-tengah lapangan. Yes, 2 player dari Kalsel kali ini berada di balik jerami dan akan terus
terus-terusan di lock angle-nya dari player DKI Jakarta. Sementara itu seorang Aulia mendapatkan damage yang cukup signifikan. Kali ini dia harus menyelamatkan diri dia terlebih dahulu. HP-nya udah tipis banget dan Aulia masih bisa selamat sejauh ini. Tapi sampai kapankah Aulia bisa selamat? Betul, 25 detik lagi sampai zona bergerak. Kalsel, dua player mereka masih ada di jangkauan blue zone. Tapi kita bakal pindah ke arah tim Maluku Utara, di mana mereka bakal lempar bom ke arah depan ke arah Shake, di mana KBB. Vincent kena kembali setelah di revive, dan sekarang Shane harus bertahan seorang diri. Dua player knock out dari tim Maluku Utara, langsung mendapatkan 2 poin eliminasi kali ini. Oh my god, Maluku Utara bermain dengan sangat agresif kali ini. Sementara itu mereka juga sudah mulai mendengar keberadaan dari Kalsel di seberang sana. Dan mereka pun harus bergerak kali ini karena mereka juga sudah mulai terpress oleh Blue Zone. Betul, kita bakal lihat dari tim Kalsel tampaknya bakal bertahan juga kali ini di tengah-tengah lapangan. Mereka mungkin bakal coba untuk men-take down Malu terlebih dahulu karena dari Syahid nggak punya kendaraan untuk maju ke arah zonanya. Zona pun sudah bergerak, yang berarti dari tim Kalsel akan ada dalam bahaya kali ini karena lihat jarak mereka ke zona 300 meter dan tentu depan mereka sudah tim-tim lainnya menunggu kedatangannya. Iya, belakang pun juga sudah ada tim ya atau provinsi yang bisa membokong mereka loh. Ini posisi yang gak enak banget. Sementara itu Riau, lihat mereka memilih untuk nyebur ke air kali ini, Flo. Iya, kita bakal kali ini juga tampaknya dari tim nomor 3 sementara waktu di overall ranking kita tertumbangkan di posisi ke-16, membuka kesempatan bagi tim Sulut dan juga dari tim Papua untuk meningkatkan performa mereka di game kali ini. Betul sekali, sementara itu tembakan demi tembakan juga sudah mulai terdengar di berbagai arah mata angin kita. Udah rame banget, di timur juga rame banget. Kalau misalnya kita lihat ada 3 provinsi yang berada bertumpukan. Jateng pun nampaknya dengan PD akan mulai menusuk pertahanan yang sudah dimiliki oleh Bengkulu. Tapi lihat Fatihah bisa langsung ter-take down dari granat yang sudah dilontarkan oleh Bintang. Dari Bengkulu terus melempar bom juga ke arah depan, tapi Fatihah sudah dipulangkan ke arah lobby menyisakan 3 player dari tim Bengkulu. Itu dia bom yang dilontarkan ke arah seorang Rian, kali ini hampir menumbangkannya. Banten pun pulang di posisi ke-15 menyisakan 14 tim dan juga 47 masih alive. Zona sudah memang mengecil, yang berarti tim-tim akan menerobos pertahanan tim-tim lawan dalam upaya mengamankan posisi dalam zona juga. Wah, ini benar-benar sih Bengkulu di press terus-terusan, granat demi granat pun juga sudah langsung dilontarkan ke arah mereka semuanya. Rian pun kali ini dalam keadaan knockdown menyisakan 2 player aktif saja untuk tim Bengkulu. Betul, kita bakal dari Bengkulu tinggal sisa 2 player mereka kali ini. Dari Raihan bakal lempar bom ke arah depan juga dalam upaya menemukan seorang Syarif yang ada di dalam rumahnya. Lemparan bom melontarkan belum mengenai bakat tapi mengenai. Tampaknya dari seorang Syarif yang tertumbangkan kali ini membuat keadaannya 2 lawan 3. Apakah Rehan bisa menjadikan game changer untuk tim Bengkulu? Mari kita lihat karena granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan oleh Raihan ke dalam sana. Tapi Raihan mendapatkan damage yang cukup signifikan dari arah belakang karena nampaknya ada provinsi yang lainnya yang ikut campur atas peperangan Jateng versus Bengkulu ini. Betul, tampaknya Bali mengganggu fight antara Jateng dan juga Bengkulu kali ini dan mengambil keuntungan terbesar dengan mereka tinggal melipir sedikit lagi menuju ke arah zona selanjutnya. Dari Jateng, tanggapan mereka juga kejepit oleh Blue Zone, tapi dari Bengkulu satu persatu mulai kehilangan anggota mereka. Tinggal menyisakan 1 player lagi, Hakim, seorang diri bertahan menghadapi tim Jateng. Yes, yang dimana Jateng kali ini masih bisa untuk merevive 1 rekan mereka, and that's it. 1 atlet mereka pun bisa kembali ke medan perang dengan kondisi yang cukup prima. Hakim harus menghadapi 4 atlet dari tim Jateng kali ini, yang dimana Jateng benar-benar haus akan elimination point kali ini. Langsung mungkin akan di-rush, dicari Hakim kali ini yang berada di dalam smoke. Hello, itu dia di depan sana, Dea, bisakah dia menghentaskan tim Bengkulu? Tim Bengkulu pun langsung dipulangkan ke arah lobby. Sementara itu Bali join the fight kali ini ke arah Jateng. Betul, dari Bintang melakukan spray down yang sangat baik dan menumbangkan 1 player dari tim Bali. Tapi sekarang dari tim Jateng harus maju secepat-cepatnya menuju ke arah tim Bali. Sementara itu bakal dari Papua terus menahan pergerakan dari tim Maluku juga, di mana Zaki, Haris dan kawan-kawan menerobos pertahanan dari tim Papua, tapi kehilangan kembali 1 player mereka. Papua nyayur senyayur-nyayurnya. 8 eliminasi kantongi dan dipulangkan juga kami Maluku di posisi ke-12. Yes, hanya menyisakan 11 provinsi saja yang akan memperebutkan winner-winner chicken dinner. Sementara itu Ray
HP-nya sungguh tipis dan mendapatkan damage dari arah belakang. Ray pun harus dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Nando seorang diri dari tim Papua yang sudah men-spot satu player dari Kaltara. Betul, dari Papua nyayur banget, tapi sayang sekali tinggal menyisakan satu member mereka. Di lain sisi, Bali kembali menambah poin eliminasi mereka. 7 elim dikantongi kali ini, dan Jakarta juga pulang kali ini. Tampaknya nomor 2, nomor 3 overall kita semua ditumbangkan di awal-awal. Papua Barat bisa menjaga jarak mereka dengan top 3 kali ini. Wah, itu Bali benar-benar memporak-porandakan pertahanannya sudah dibangun oleh Jateng. Sementara itu pengikisan massal pun terjadi yang hanya menyisakan 7 provinsi saja untuk sementara waktu ini. Betul, kita bakal lihat dari tim Sulut masih terpantau juga muncul dari area-area pergudangan. Mereka enak banget sih, tinggal nyayur ke arah tim-tim lain. Mereka Alsel, Aris, dan kawan-kawan sedang melakukan rotasi juga dengan kendaraan yang sudah berasap. Terpaksa turun tengah jalan dan Wahyu menemukan seorang Aulia dari bagian high ground. Alright, sementara itu Ariel pun juga akan terus-terusan mewaspadai keberadaan musuh-musuhnya di depan sana. Sementara itu Rizky kayaknya posisinya udah nggak enak banget karena di depan dia ada Sulut, di atas dia ada Bali juga sebagai musuh-musuhnya. Sementara itu ada sebuah ledakan yang memberikan damage cukup signifikan ke arah Rizky. Betul, dari Bali tampaknya terus dipantau oleh tim Sulut, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, dan bahkan seorang Rizky menumbangkan Wahyu. Dapi Kalsel dipulangkan di posisi ke-7, menyisakan 6 tim dan juga 21 player yang masih alive kali ini. Oke, 6 tim kali ini yang akan memperebutkan winner chicken dinner. Bali sudah mulai diendus pergerakannya oleh Sulut kali ini. Waro menggunakan mininya juga sudah mulai mentap-tap ke arah Bali kali ini yang masih bisa selamat. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari Sulut ya, mereka terus menjaga jarak mereka. Kali ini di dalam area gudang. Di lain sisi dari tim Bali ditembaki oleh Jambi. Reza dan kawan-kawan yang masuk ke arah mercusuar, split 2 posisi dengan area pom bensin. Betul sekali, ini benar-benar ya Bali kepres dari arah kanan, kiri juga kepres kali ini ya, sudah di-lock banget oleh 2 provinsi ke arah Bali kali ini. Sementara itu tembakan pun juga sudah mulai terdengar dari arah seberang sana. Jambi nampaknya mendapatkan damage yang cukup signifikan kali ini, di mana Kevin bisa mendapatkan 1 elimination point untuk Riau. Oh, tapi tidak bakal dari Sulut, tampaknya bakal langsung menabrak ke area dari tim Bali kali ini. Lemparan smoke dilontarkan, tapi apakah itu cukup untuk membutakan vision lawan dari Sulut? Langsung nyerbu dan menumbangkan tim Bali juga kali ini, di mana Johannes dan kawan-kawan terpaksa dipulangkan di posisi ke-6. Kevin nampaknya juga akan melontarkan granat demi granat ke arah tim Sulut, yang dimana sudah kehilangan beberapa playernya kali ini. Hanya menyisakan 1 player aktif saja untuk Sulut. Sementara itu dia atau Kevin juga sudah mulai mengendus keberadaan dari Jambi juga di sebelah kiri. Iya, kita bakal tampaknya dari Sulut tinggal menyisakan seorang Waro bertahan seorang diri. Sedangkan dari Riau masih juga ada beberapa member yang mereka bertahan. Jambi dalam bahaya karena tinggal 2 player lagi yang bertahan, Reza dan juga 1 member lainnya yang terpisah cukup jauh kali ini, ujung ke ujung zona. Iya, yang dimana sekarang kalau misalnya kita intip-intip ya, Papua Barat lah yang mempunyai keuntungan lebih atas provinsi-provinsi yang lainnya. Sementara itu Riau harus menyelamatkan 1 player mereka, and that's it. 1 player dari Riau pun juga sudah mulai kembali ke medan perang, dan dengan begitu 4 player akan langsung saja mau mendapatkan winner chicken dinner dari Riau. Betul, kita lihat sekarang 2 tim yang masih lengkap. Player mereka hanyalah Riau dan juga dari tim Papua Barat. Sedangkan dari Sulut, Malut tinggal 1 player, bahkan dari tim Jambi tinggal 2 player juga. Iya, sementara itu nampaknya salah satu player dari Riau juga sudah mulai tipis HP-nya. Zidan juga sudah mulai dilihat, di-lock dari arah Justin dari Pabar. Zidan pun langsung ngepot ke arah kiri dan masih bisa menyelamatkan dirinya untuk sejauh ini. Yap, jadi Zidan masih bertahan di dalam area Shack. Kali ini zona ke-6 sudah tutup, yang berarti semua tim sudah mulai harus maju lebih jauh lagi ke dalam next zone. Anda akan mental dari arah mereka, tapi Riau dengan mereka tadi dengan cukup cepat turun ke bagian bawah perairan, sekarang punya posisi di tebing-tebing, tapi hanya 2 player yang ada di atas. Di belakang Riau ada 1 provinsi Aiman juga ya. Malut ya itu ya? Iya, Malut yang kali ini menyelip ke dalam pertahanan mereka. Sementara itu Arya masih nyelip juga di balik-balik tebing, dan Juan juga sudah mulai diambil, dihentaskan nyawanya dengan menggunakan granat. Kalau misalnya kita lihat dari killing feed tadi atau elimination feed tadi ya. Sementara itu tempo pun juga akan menurun sedikit untuk saat ini. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Sulut dan juga Malut lagi berharap tim-tim lain tumbang terlebih dahulu karena tinggal misalkan 1 member mereka lagi. Tapi dari Kevin menumbangkan juga seorang
Alif kali ini membuat tim Papua Barat sedikit goyang pertahanannya dengan Alif yang tertumbangkan. Ya, sementara itu Kevin juga kali ini tertumbangkan dari tim Riau. Sementara itu Arya juga akan melihat di manakah satu player dari Malut yang berada di air. Dijagain benar-benar, Gusti juga ngejagain benar-benar salah satu player dari Maluku Utara yang kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya di balik batu. Oke, kita bakal lihat ini dari seorang Aiman masih terus berenang dalam upaya untuk buying time dan selamatkan dirinya. Reza sudah datang juga ke arah dari zona dan tampaknya dari seorang Aiman dipulangkan di posisi kelima menyisakan 4 tim dan juga 9 player masih live. Oke, DZZ Papua Barat yang mendapatkan advantage lebih atas playernya kali ini, atas atlet-atletnya yang masih menyisakan 4 dan Sulut pun juga langsung saja dieliminasi, harus pulang ke arah lobby di posisi keempat menyisakan Riau, Jambi dan juga Papua Barat. Papua Barat lagi-lagi menunjukkan konsistensi mereka dengan masuki top 3 kali ini. Meskipun elimination nggak tinggi tapi placementnya bakal sangat-sangat tinggi. Dan dengan zona yang mereka sudah kendalikan, ini kemungkinan besar memang ini WCD diambil oleh tim Papua Barat. Apalagi dengan kondisi sekarang zonanya selalu mental ke arah mereka. Yes, dan dengan begitu kita akan melihat peperangan antara Riau dan juga Papua Barat kali ini 4 versus 3 situation yang dimana mereka berada berseberangan. Riau harus berpikir banget, harus putar otaknya banget karena Arya kali ini juga sudah mulai di knockdown dan ini membuka momentum banget untuk Papua Barat bisa mendapatkan winner chicken dinner mereka di game yang ketiga kita ini, yaitu lagi-lagi Irenggo. konsistensi yang tinggi dari tim Papua Barat membawa mereka WWCD kembali dengan total 4 elimination plus 15 placement, 19 poin segar masuk untuk tim Papua Barat menjaga jarak mereka dengan tim DKI Jakarta dan juga dari KBB. Iya, betul sekali, mengingat tadi KBB dan juga DKI